Kabupaten Bandung Barat dan dekat rumahku juga. Jadi hari ini aku mau nge-review motor Beat Pinky aku ini. Jadi, kalian tuh banyak yang nanya, "Bang, upload yang Pinky dong, Beat Pinky." Sebenarnya motor ini tuh bingung gitu ya, aku mau ngupload apa karena motor Beat ini tuh belum dijadiin injeksi. Kenapa? Karena ya aku belum beli ecu lah, intinya itu satu. Soalnya ecunya tuh sekitar 2.500.000 full sama data box dan yang lainnya lah sama ecu gitu ya. Jadi kemarin tuh motor ini udah dibawa ke bengkel. Kenapa dibawa ke bengkel? Karena motor ini tuh waktu kemarin balap sama jokinya Dik dan Lutfi dipakai balap, cuman kemarin tuh trouble gitu ya, udah posisi keempat. Jadi motornya tuh dari 2 mundur nggak tahu jadi keberapa sampai motornya itu pun berhenti gitu ya, mesinnya sampai berisik banget. Dan kemarin dicek waktu diberi grip itu dan ternyata nok-noknya tuh aus gitu, kegerus lah ini yang tadi bilang kegerus. Tapi kemarin tuh motor ini hanya coba dipakai balap sampai finish, cuman ganti oli doang gitu ya, dan gak finish dan motornya pun jatuh. Kalian bisa lihat banyak banget yang lecet dari motor ini gitu. Tapi gak apa-apa. Nah kemarin hari apa ya, hari Senin aku baru keluarin lagi motor Beat aku ini dan dibawa bengkel PSP. Nah jadi kemarin tuh udah dibongkar mesinnya, tapi aku nggak sempat ngevideoin karena akunya lagi sibuk gitu ya, sibuk di luar. Nah yang kemarin yang diganti tuh satu nok-nasnya itu udah rusak. Apa aja nok-nasnya rusak, nggak tahu karena telat oli, nggak tahu emang nok-nasnya itu lasannya itu jelek gitu. Ada 2 faktor lah, tapi yang jelas sih emang olinya itu berkurang gitu. Jadi nah itu satu, tapi udah dibenerin dan udah didaya lagi. Terus yang kedua yang digantinya itu pelatuk rollernya diganti, karena yang kalau nggak salah yang X-nya diganti sama yang ori lagi, karena kemarin si rollernya itu apa ya, kegerus ya namanya ya, kegerus itu sama kayak nok-nasnya. Dan udah dibenerin. Terus motor ini udah di tangan aku lagi, dan kemarin malam aku lihat video aku, dan motor Beat Pinky ini belum aku review gitu. Jadi sekarang aku mau nge-review bagi kalian yang belum tahu sama Beat aku ini gitu ya. Sekarang aku mau nge-review part apa aja yang ada di motor ini, dan motor ini pun nanti aku kasih tahu berapa cc gitu ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe channel aku Emrangga308, lalu kalian bisa follow Instagramnya aku Emrangga308 biar kalian tahu gitu ya seharian aku seperti apa. Kalian bisa follow aja Instagram aku. Jadi sekarang kita lanjut ke review motor Beat Pinky aku ini. Nah sekarang aku mau nge-review part apa aja yang ada di motor Beat Pinky aku ini. Di bagian pertama di pengereman, di sini aku pakai punya KTC. Terus di sini ada tabungnya juga. Kenapa aku pakai KTC? Karena ya pertama enak juga pengeremannya, dan kenyamanannya juga lebih enak dibanding yang standarnya itu yang. Terus yang ketiganya aku kenapa pakai KTC, karena keren dilihatnya gitu ya. Terus di bagian gas spontannya di sini aku udah ganti pakai punyanya YZ. Kenapa pakai YZ? Biar gasnya itu nggak terlalu panjang, jadi pendek pun udah bisa gaspol gitu. Kenapa aku pakai YZ? Terus di bagian bodi depan di sini udah agak jelek ya bodinya, karena emang bekas jatuh juga, bukan sama aku jatuhnya, sama jokinya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga motor balap. Bodi depannya aku udah ganti, bukan orisinalnya. Ini bodi butanya Beat, bahannya fiber, jadi nggak akan mungkin patah mungkin, tapi retak-retak seperti inilah gitu. Ini juga harus diganti, tapi nggak tahu kapan. Nanti aku mau ganti juga. Terus sini ada tulisan Emrangga karena punya aku. Terus bagian spakbornya masih standar, bawaan Beat tahun 2011 seperti ini. Lalu ke bagian bawah, bagian peleknya di sini aku pakai punyanya RCB, tipenya SP522. Kenapa aku pakai RCB? Kelihatan yang pertama emang kelihatannya keren. Terus yang kedua pelek ini lebih enteng dibanding yang standarnya. Jadi kenapa aku pilih RCB, dan itulah
dua itu. Dan emang jarang juga di gitu ya, Beat balap pakai punyanya RCB. Rata-rata Beat itu pakai punya standarnya Beat. Terus di bagian bannya aku pakai punya Pirelli. Pirelli-nya ukurannya 90/80. Alasannya kenapa? Karena lebih enak dan gripnya pun lebih apa ya, bisa dibilang nempel ke aspal gitu. Sebenarnya pakai XR ataupun IRC juga bisa, cuman aku lebih enak pakai punyanya Pirelli. Terus ke bagian samping sini ada piringannya. Sini aku punya mereknya KTC. Di sini yang udah floating juga dan diameternya sekitar 300 ya. Segini 300 sih. Sekitar 300. Tuh ini punya KTC, biar enak juga pengeremannya. Bolong-bolongnya, lubang-lubangnya pun lebih banyak dibanding yang standarnya. Terus di selang remnya aku pakai punya TDR. Ya kenapa diganti? Karena ya balap emang selang remnya wajib diganti gitu, supaya selang remnya itu kalau panas nggak memuai gitu lah. Jadi lebih safety dia diganti. Kalipernya aku masih standar. Nah kita ke bagian belakang. Jadi bodi belakangnya di sini aku udah pakai punyanya bodi belakang buta juga. Bedanya apa ya, di sini belakangnya itu harusnya lampu dan ini langsung ke bodi gitu. Dan ini pun bahannya fiber juga kayak yang depan sama. Terus joknya di sini pakai yang standar, cuman di apa ya, disebit lagi namanya, disebit lagi gitu ya, biar enak juga posisi duduknya. Terus ada tulisan Bass karena sponsor lah, sponsor utamaku sama Motoland juga. Terus ke bagian shockbreakernya di sini aku pakai punya KTC yang oldnya, yang lama. Kenapa aku pakai yang lama? Karena KTC ini emang benar-benar ori dari KTC-nya, bukan KTC Thailand atau dan yang lainnya. Pokoknya ini motor shockbreaker KTC ori dari KTC-nya, dan shockbreaker ini pun jarang banget ada yang pakai, sulit lah gitu. Kebanyakan ya motor balap yang makainya ini. Dan harganya pun sekitar 1,5 juta shockbreaker KTC ini. Sama kayak KTC yang lainnya, ada double click, ini ada ribbon. Lalu di sini kompresinya di atas sama sih, nggak beda jauh, cuman enaknya tuh lebih enak yang KTC old. Bagian CVT-nya di sini ya biasa aja kayak yang motor lainnya. Terus ada lecet-lecet dikit, bukan dikit, ketang banyak. Terus bagian pelek belakang sama kayak yang depan pakai punyanya RCB Racing Boy, yang SP 522. Terus yang ini yang palang berapa sih ini teh? 6 ya? 5. Yang 5. Terus bannya aku pakai punya Pirelli juga, Diablo Rosso Corsa 2. Ukurannya sama kayak yang depan, 90/80. Kita ya ke bagian ini knalpot. Nah di sini knalpotnya aku pakai punya Empus Racing. Ini kemarin itu ini udah tahap preset gitu ya, preset. Jadi motor knalpot ini emang sesuai buat cc-nya gitu. Ini buat 113, 115 juga bisa. Soalnya pipanya kecil, nggak besar. Kalau kemarin yang aku pakai waktu aku test ride pertama itu, aku pakai knalpot besar gitu. Jadi tenaganya itu kayak hampos gitulah, kayak kurang enak. Tapi yang ini udah sesuai request gitu ya, buat 113 sporting. Di bagian sini ada step. Tuh, stepnya biasa, dari rangkanya juga ada yang dipotong. Coba kita buka jok. Joknya di sini nggak ada apa-apa sih. Tuh, cuman ada aki motobed. Akinya motobed. Terus CDI-nya pun CDI Thailand gitu, bukan BRT. Kenapa aku nggak beli BRT? Karena motor ini mau jadi injeksi gitu. Jadi ngapain juga aku beli CDI BRT, nanti itu si CDI-nya itu nggak akan kepake karena aku nanti pakai ECU kayak gitu. Tapi CDI ini pun nggak ada limitnya, sama kayak CDI Racing. Cuma ya pengapiannya pasti lebih enak CDI BRT dibanding CDI Thailand ini. Nah di bagian mesinnya, di sini cc-nya masih sama kayak yang kemarin 113 cc porting. Apa aja yang diganti kalian bisa nonton aja videonya. Video aku yang sebelumnya mungkin cari aja lah, itu aku ngebongkar mesin porting ini. Bagi kalian yang penasaran sama mesinnya, kalian bisa cek aja YouTube aku di bawah lah, mungkin video-videonya. Ya spek singkatnya, klepnya masih standar.
Terus spare clampnya pakai Swedia, tokenasnya custom, in outnya udah di porting, sehernya pakai ukuran 51 gitu, 51 kalau nggak salah 51. Terus truk asnya pun standar, cuman udah di balance ulang gitu ya. Terus di bagian magnetnya di sini masih standar bawaannya, cuman kipasnya dibuka. Terus dan spoolnya pun nggak dipasang, jadi disebutnya totalos, spoolnya nggak dipasang. Jadi motor ini hidup butuh aki. Jadi motornya itu kalau nggak ada aki ya nggak akan hidup gitu. Terus di bagian karburator ini aku pakai punyanya PWK. Ada tulisannya Tegin yang Subco yang kotak. Di situ pakai ukurannya ukuran 30. Sebenarnya cocoknya motor ini tuh pun 130 cc pakai punya PWK yang ukuran 28. Kalau yang 30 itu terlalu besar gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah buat sementara, mungkin aku pakai karbu PWK dulu untuk sementara, dan kedepannya kan pasti bakal diinjeksiin, tapi nggak tahu kapan. Doain aja semoga uangnya banyak gitu, jadi aku bisa jadiin injeksi. Kalian yang mau dengar suara motor ini, kita hidupin aja langsung gitu ya, biar kalian nggak penasaran. Nah segitu aja video review motor Beat Pinky aku ini ya. Bagi kalian ada yang nggak dijual, bagi kalian yang suka sama motor ini, kalian bisa like terus komen di bawah. Komennya jangan kapan injeksi jangan, soalnya nggak tahu kapan motor ini dijadiin injeksi, soalnya ECU-nya juga lumayan mahal gitu. Pokoknya secepatnya lah intinya gitu ya. Kalian ya komentar aja di bawah. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe channel aku Emrangga38 dan bisa follow Instagramnya aku Emrangga38. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton.